Manajemen risiko proyek. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari sebuah tindakan. Risiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti begitu ya, yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak kerugian. Risiko selalu dikaitkan dengan ketidakpastian, namun risiko tidak selalu sama dengan ketidakpastian. Manajemen risiko yang efektif adalah manajemen yang dinamis, yaitu pada setiap fase pekerjaan risiko dikelola secara terus-menerus. Bentuk risiko yang pertama, kualitas produk atau yang tidak baik. Jadi kualitas produk yang baik itu mampu menunjukkan berbagai fungsi, termasuk di dalamnya ketahanan begitu ya, kemudian ada handal, ketepatan, dan kemudahan dalam penggunaan. Jadi perlu dipahami bahwa ada beberapa hal yang mendasar yang akan mempengaruhi tingkat kesuksesan suatu produk. Jadi diantaranya itu harga, kemudian ketersediaan dan kualitas produk tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk risiko itu biaya. Ya. Jadi bagaimana cara mengatasi pembengkakan biaya proyek. Jadi monitoring penggunaan anggaran proyek secara transparan, kemudian kontrol rencana proyek dan realisasinya secara real time. Kemudian bentuk risiko yang ketiga adalah deadline. Jadi deadline itu batas waktu gitu ya, atau tingkat waktu yang mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Bentuk risiko yang selanjutnya yaitu kegagalan total. Jadi kegagalan proyek begitu ya, itu merupakan suatu kondisi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang menyebabkan pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Kemudian ada sumber risiko, diantaranya adalah misi dan tujuan, pendorong keputusan, manajemen organisasi, customer dan user, anggaran dan biaya, jadwal, karakteristik proyek, proses pengembangan, lingkungan, pengembangan SDM, lingkup operasional, dan teknologi yang baru. Konsekuensi itu diantaranya biaya membengkak, jadwal meleset, fungsionalitas tidak mencukupi, pembatalan proyek, perubahan susunan anggota tim, kekecewaan customer, rusaknya citra organisasi, staf mengalami demoralisasi, dan yang kinerja produk yang buruk. Manajemen risiko yang pertama, strategi risiko reaktif dan proaktif. Jadi strategi proaktif adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan tantangan dan ancaman. Sedangkan strategi reaktif adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menanggapi beberapa peristiwa yang tidak terduga hanya setelah itu terjadi. Kemudian manajemen risiko yang kedua, risiko perangkat lunak. Jadi proyek perangkat lunak itu selalu mempunyai risiko, seperti risiko yang menyebabkan kendala kegagalan teknis, biaya yang bertambah banyak, dan waktu pengerjaan yang semakin lama. Kemudian manajemen risiko selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Jadi tujuan dari langkah penilaian risiko pertama adalah untuk mengidentifikasi semua risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi dan secara negatif mempengaruhi tujuannya. Jadi ada sejumlah teknik identifikasi risiko yang dapat digunakan untuk mencapai langkah ini. Kemudian selanjutnya yaitu proyeksi risiko. Di sini proyeksi risiko juga
disebut juga estimasi risiko. Jadi kegiatan proyeksi risiko menetapkan suatu skala yang mencerminkan kemungkinan yang dibayangkan pada suatu risiko, melukiskan akibat-akibat dari risiko tersebut, kemudian mengestimasi dampak risiko pada proyek dan produk, dan mencatat akurasi keseluruhan dari proyek si risiko tersebut sehingga tidak akan terjadi salah pengertian. Manajemen risiko selanjutnya yaitu pengurangan monitoring dan manajemen risiko. Jadi monitor terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian risiko keselamatan dan bahaya. Jadi bahaya adalah sifat dari proses yang dapat merugikan individu begitu ya. Dan risiko adalah kemungkinan bahwa itu akan terjadi bersama dengan seberapa parah akibat yang akan diterima. Kemudian manajemen risiko yang terakhir yaitu RMMM plan, yaitu Risk Mitigation, Monitoring and Management Plan. Pentingnya manajemen risiko proyek. Jadi project risk management merupakan seni dan ilmu dalam mengidentifikasikan, menganalisis dan merespon kemungkinan risiko selama proses proyek berjalan. Manajemen risiko seringkali terabaikan dalam sebuah proyek, tapi sebenarnya manajemen risiko dapat membantu mengembangkan sebuah estimasi yang realistis. Strategi risiko reaktif vs proaktif. Jadi secara umum tim perangkat lunak tidak berbuat apa-apa di seputar risiko sampai sesuatu yang buruk terjadi dan baru kemudian tim tersebut melakukan aksi untuk membetulkan masalah itu dengan cepat. Reaktif ya. Kemudian memikirkan risiko sebelum kerja teknis diawali, risiko potensial diidentifikasi, probabilitas dan pengaruh proyek diperkirakan dan diprioritaskan menurut kepentingan. Proaktif. Risiko perangkat lunak. Banyak perdebatan mengenai definisi yang tepat untuk risiko perangkat lunak. Secara umum, risiko selalu melibatkan dua karakteristik: ketidakpastian, kejadian yang menandai risiko mungkin atau tidak mungkin terjadi, kemudian kerugian. Bila risiko menjadi realita, maka kerugian yang terjadi. Proses manajemen risiko. Risk Management Planning itu memutuskan bagaimana cara merencanakan atau pendekatan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Kemudian Risk Identification menentukan atau mengidentifikasikan risiko-risiko yang dapat berdampak pada proyek. Kemudian Kualitatif Risk Analysis prioritaskan risiko berdasarkan peluang dan dampak terjadinya risiko tersebut. Proses manajemen risiko proyek selanjutnya yaitu kuantitatif risk analysis, yaitu estimasi secara numerik efek daripada risiko pada tujuan proyek. Kemudian risk response planning, langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mereduksi ancaman untuk dapat mencapai tujuan proyek. Kemudian yang terakhir risk monitoring and control, yaitu memonitor risiko-risiko yang terjadi atau rawan terjadi selama proses proyek berlangsung. Faktor risiko umum. Jadi faktor-faktor risiko itu kurangnya komitmen dari top manajemen terhadap proyek, kemudian gagal mendapatkan komitmen pemakai atau pelanggan, kesalahpahaman pengertian dalam kebutuhan proyek, kurangnya keterlibatan pemakai, gagal dalam mengolah harapan pemakai akhir, terjadinya perubahan skop dan tujuan, kurangnya pengetahuan dan skill pada anggota tim, kemudian teknologi baru, kurangnya staff atau tidak cukup, dan yang terakhir konflik akan kepentingan. Identifikasi risiko adalah proses memahami apa peristiwa potensial yang bisa merusak atau meningkatkan suatu proyek tertentu. Jadi alat
identifikasi risiko dan teknik meliputi brainstorming, kemudian interviewing. Jadi brainstorming itu teknik ya yang digunakan untuk menemukan solusi begitu terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Kemudian interviewing itu semacam mewawancarai. Di sini ada contoh risk planning table. Kategori risiko yang pertama, risiko pasar. Jadi risiko pasar itu risiko yang dihadapi investor karena penurunan nilai pasar suatu produk keuangan yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan dan tidak terbatas pada komoditas ekonomi tertentu. Kemudian kategori yang kedua, risiko keuangan. Di sini risiko keuangan itu risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Jadi berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan itu dapat terbagi menjadi risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Kemudian kategori yang ketiga, risiko teknologi, yaitu suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dan dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi resiko dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan. Kemudian kategori risiko yang selanjutnya yaitu risiko personel dan risiko proses. Risk breakdown structure. Risk breakdown structure adalah sebuah hierarki risiko yang berpotensi menjadi risiko pada sebuah proyek. Mirip dengan struktur rincian kerja tetapi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Di sini contoh risk breakdown structure. RMMM plan yaitu terdiri dari risiko, menanggulangi, memonitor, rencana pengelolaan.